Hari ini kita membahas mengenai pengolahan data ya dengan analisa dengan aplikasi eViews ya. Kalau minggu lalu kita udah mahir menggunakan SPSS ya. Jadi bahannya udah saya berikan, tinggal kalian masukkan data ya. Nah, jadi kali ini kita menggunakan analisa eViews. Nah, apa kelebihan analisa data eViews ini untuk penelitian akuntansi? Nah, jadi untuk penelitian akuntansi, eViews ini bisa punya kelebihan. Kelebihannya dibanding dengan SPSS, dibanding dengan aplikasi Smart PLS. Nah, untuk analisa data, kalau SPSS unggulnya adalah analisa cross tabulation. Cross tabulation itu artinya apa? Dia bisa mengolah data karakteristik responden dengan berbagai indikator. Nah, itu kelebihan dari SPSS ya. Nah, kalau eViews ini adalah kelebihan untuk mengolah data baik yang menggunakan data, yaitu terutama menggunakan data pooling. Apa itu data pooling? Yaitu berkaitan dengan data gabungan ya antara time series, yaitu gabungan antara waktu yang ada, misalnya tahun 2005 sampai dengan 2021 misalnya, jangka panjang ya. Nah, itu makanannya eViews. Selain itu, apalagi kelebihannya, dia bisa melakukan apa ya, pengolahan data berdasarkan pada cross section, ya antar perusahaan, antar negara, gitu kan, antar institusi, gitu kan. Nah, jadi gabungannya itu. Nah, kalau di dalam SPSS itu ada kekurangan, Pak. Saya menggunakan datanya tahun 2020, misalnya tahun 2008, Kabupaten A belum mekar, gitu kan, sehingga nggak bisa saya ambil datanya. Nah, kalau dalam SPSS iya, nggak bisa diambil datanya, ya kan. Tapi kalau dalam eViews bisa. Nah, misalnya periode pengamatan, misalnya periode pengamatan respondennya adalah tahun 2005 sampai dengan 2021 misalnya kan. Nah, di dalam eViews itu bisa datanya terpotong-potong, gitu kan. Misalnya apa? Ya, misalnya di tahun 2005, di tahun 2000, misalkan 2016 dia datanya ada, 2017 nol, ya kan, 2018 ada, ya, 2019 kosong. Nah, kalau datanya pola datanya seperti itu, di dalam SPSS nggak bisa. Kenapa? Karena di dalam regresi itu adalah perkalian kan. Ya, misalkan persamaan Y sama dengan alfa tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 misalnya. Nah, itu kan perkalian. Nah, kalau di dalam eViews itu bisa. Ya, artinya dari dalam eViews itu misalnya itu udah saya bahas ya minggu lalu kan pada pertemuannya bagaimana kita menyusun data itu. Ya, kalau dalam eViews itu dia perusahaan A, ya tahunnya dibuat, tahunnya ke bawah 2005 sampai dengan 2021. Nah, data kan gitu kan. Kemudian yang B data gitu kan, kemudian yang C data. Nah, datanya ke bawah. Nah, kalau di dalam SPSS ya atau juga alat yang lain itu ke samping. Nah, sehingga kalau ke samping ada yang kosong, nah itu nantinya di regres nol kan gitu kan. Nah, dalam eViews ini tidak gitu kan. Di dalam eViews itu dengan datanya seperti itu bisa dianalisa ya. Oke. Nah, jadi dengan analisa eViews itu inilah kelebihannya ya. Jadi nanti mau buat skripsi, mau buat jurnal gitu ya, buat paper ya, itu semuanya pakai eViews saja ya. Karena dengan eViews itu ada yang versi studentnya ya, tinggal di download. Saya harap di laptop kalian harus download ya. Dan kemarin tugasnya datanya ditambah ya, minimal 10 tahun. Nah, kalau bisa pun dapat 30 tahun. Nah, dari data link yang saya berikan kemarin ya, itu mohon ditambah datanya ya. Nanti mau kita olah data dengan eViews ya. Nah, jadi mulai sekarang udah koleksi data ya. Set apa ya di download lah data-datanya ya. Nah, jadi dengan analisa data dengan data eViews ini, materi kita nantinya meliputi pengenalan eViews ya, kemudian membuat statistik deskriptif ya, kemudian mau mengolah data korelasi bagaimana ya, kemudian mengolah data regresi bagaimana ya, regresi sederhana ya, regresi berganda,
Ya, kemudian juga pengujian diagnostik. Ya, pengujian diagnostik ini kita melakukan diagnosa uji normalitas, diagnosa uji atau heteroskedasitas, uji multikolinitas itu ya. Kemudian model two stateless square ya. Bagaimana model two stateless square? Kemudian model vector auto regression ya, kemudian model vector error correction. Nah, di sini kalau di dalam IPU setelah kita download gitu ya. Setelah kita download lalu kita install gitu ya. Setelah diinstal masukkan crack-nya kalau ada crack-nya ya. Nah, jadi dibuka dari mana work file ya. Jadi work file dimanfaatkan untuk memasukkan dan menyimpan data ya. Jadi work file itulah dibuka ya. Nah, jadi dari sinilah dia. Oke. Nah, itu. Oke. Setelah itu memilih data. Oke ya. Ini mungkin kita besar aja. Ya, setelah itu memilih data ya. Jadi create new work file ya. Setelah itu pilih datanya, data panel ya. Regular frekuensi gitu ya. Mau IPUs berapa ya, terserah gitu ya. Jadi pada IPUs terdapat 3 macam data yang dianalisa, yaitu data unstructured. Unstructured itu adalah data cross section ya. Ya, kemudian observation. Nah, periodenya kapan? Observationnya periodenya kapan? Kemudian date, time series ya. Pada date ini harus terlebih dahulu menentukan pengukuran data tersebut ya. Jadi apakah datanya tahunan, apakah datanya kuartalan, ya per 4 tahunan, per 4 bulanan, per bulan ya monthly, atau per 2 bulan quarterly, artinya semester ya bimonthly ya. Nah itu. Lalu periodenya ditentukan dulu periodenya kapan ya. Masukkan tanggalnya, masukkan awal tahunnya misalnya di observasi 2005 sampai 2021. Berarti berapa tahun itu? 17 ya. Nah, 17 tahun. Jadi periode pengamatannya 17. Makanya saya menyarankan data sebanyak-banyaknya diambil data. Data ASEAN ya 10 tahun. Kalau bisa 20 tahun ya. Silakan nanti ditambahin datanya ya. Ya, data Eropa Timur masukkan ya, Eropa Barat masukkan. Nah, itu ya. Dengan berbagai variabel yang berbeda. Oke. Nah, pada saat ini ya balance panel berupa ini. Pada saat ini data harus terlebih dahulu menentukan pengukuran datanya, gitu ya. Nah, ini misalnya contohnya 2010 tahun 90 sampai dengan tahun 2015 ya. Nah, itu. Nah, sehingga setelah diklik udah masuk datanya, ini tentu saja udah harus ada di Excel ya. Nah, ya di Excel atau udah di work file kan. Selanjutnya oke. Nah, jadi muncullah konstanta dan juga nilai residu dari data ya. Setelah itu artinya apa? Kita punya observasi sebanyak berapa? 26 ya. 26 observasi dengan observasinya tahunan ya. Jadi variabel C menyatakan konstanta ya. Berfungsi menyimpan hasil estimasi parameter dari data yang dianalisa ya. Kemudian menambahkan data. Nah, menambah data gimana? Ya, dari menu Quick Empty Group. Ya, Quick Empty Group. Nih. Oke. Ya, selanjutnya akan keluar kolom ya yang akan diisi seperti ini. Nah, inilah yang mau dimasukkan ya. Makanya data tabulasinya kalau 5 tahun sedikit kali. Ya kan kalau 10 tahun sedikit kali gitu kan. Tambahilah 20 tahun, 30 tahun. Ya, negara ASEAN dia ke bawah dia kan. Nah, ini. Nah, misalnya ini Malaysia. Ini Indonesia ke bawah dia. Ini Thailand, ini Singapura, ini Laos gitu kan. Selanjutnya, copy data yang dianalisa. Nah, jadi copy. Jadi dari work file pindahin ke sini dia. Maka datanya muncul ya. Seperti ini. Oke. Muncullah datanya. Makanya datanya itu jangan ada apa ya, koma. Ya, langsung aja seperti itu, mentah-mentahnya diisi. Atau tulisan RP ya, atau tulisan dolar, jangan ya. Jadi langsung aja masukkan datanya. Selanjutnya diberi nama. Nah, jadi beri nama variable name, kasih nama. Misalnya X1. Ya, X1 itu adalah ekspor, ya kan? X2 import. Nah, itu. Nah, setelah menambahkan data melalui import data,
Bisa juga melalui import data ya. Jadi klik file lalu klik import. Nah, pilih data mau dari mana? Dari Excel, ya kan? Nah, itu dia. Setelah itu klik nomor 1, next. Lalu step 2 berakhir finish. Setelah selesai diperoleh hasil sebagai berikut. Oke, ya diperoleh hasilnya sebagai berikut. Nah, setelah itu kita deskriptif ya. Nah, di UTS kemarin kita udah deskriptif udah ya. Di IPIS pun sama ya. Mencari nilai maksimum, mencari nilai minimum, dan mencari nilai median, ya, mencari nilai mean rata-rata, ya, mencari modus, ya, mencari mean, mencari nilai yang banyak muncul, ya, nilai tengah, nilai sisi apa ya. Nah, inilah dia deskriptif. Jadi bisa menggunakan analis masuk dari menunya mana? Dari menu quick ya. Quick group, lalu pilih grup statistik deskriptif. Nah, deskriptifnya. Jadi masuknya dari mana? Klik grup dulu, lalu klik deskriptif ya. Nah, itu. Berikutnya, masukkan variabel setelah itu ya. Setelah masuk grup deskriptif, variabel. Nah, pendapatan misalnya kan. Mau kita cari ini nilai maksimumnya berapa, nilai minimumnya berapa, average-nya berapa. Nah, itu. Klik OK. Setelah diperoleh hasil seperti itu, pada lambat muncul hasil sebagai berikut ya. Nah, sebagai berikut ini muncul lah ini. Maksimum, median, minimum ya. Nah, ini. Setelah itu gambarkan diagramnya. Ya, graph. Ya, selanjutnya pilih variabel yang akan digambarkan. Nah, sebagai berikut. Ya, pilih line simbol ya, sebagai berikut. Ya, jadi muncullah inilah pendapatan, grafik pendapatan ya. Jadi pendapatan itu dalam kurun waktu tertentu meningkat ya nilainya ya. Nah, ini. Berikutnya diagram batang. Nah, kalau diklik template-nya, diagram batang muncul sebagai berikut ya. Jadi pilih bar ya. Jadi klik menu bar, munculnya seperti di batang ya. Diagram pendapatan. Berarti pendapatan orang artinya apa? Pendapatan orang dari kurun waktu tahun 90 sampai dengan tahun 2015 cenderung meningkat ya, bukan cenderung menurun, tapi meningkat ya. Kalau diagram area, ya ini ya. Jadi deskriptif dalam apa? Dalam IPIUS ya. Kebanyakan dalam bentuk tampilan. Nah, itu ya. Beda dengan SPSS. Ya kan kalau dengan SPSS kemarin dia dalam bentuk tabel kan gitu kan. Nah, ini dalam bentuk grafik ya, dalam bentuk gambaran, dalam bentuk figure ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Baik. Nah inilah dia sehingga muncul sebagai berikut. Terlihat ya ini grafiknya pendapatan tahun ini agak turun ya. Dan selanjutnya dibuat diagram garis ya. Pendapatan dan belanja. Ya. Nah, inilah munculnya. Ini pendapatan, ini belanja ya. Berarti pendapatannya masih di atas. Jadi kalau udah belanjanya di atas, artinya negatif kan gitu, nggak ada saving. Nah itu. Nah setelah itu ini diagram area menampilkannya. Jadi lengkap ya di view sini. Scatter plot. Nah ini bisa dari ini. Oke. Ya kemudian juga analisa korelasi. Analisa korelasi itu analisa apa? Hanya menghubungkan ya. Apakah terdapat hubungan antara daun pisang dengan daun ubi? Kan gitu kan? Ada hubungan, tidak ada hubungan. Nah, kan dari mana tahunya? Dari nilai signifikansinya. Ya. Jadi cara membuat korelasi gimana? Ya, kalau dalam skripsi korelasi itu nggak mau dosennya, pastinya melihat uji pengaruh. Ya. Nah itu graph. Nah, klik seperti ini, ya muncul seperti ini. Nah, ini ada pendapatan, ini belanja ya, korelasi. Nah, jadi membuat scatter plot dari data dan klik quick graph ya, seperti ini. Oke, ya korelasi. Korelasi nggak terlalu penting ya. Yang sering digunakan regresi, ya kan regresi. Jadi kalau mau nyusun skripsi pakai regresi. Regresinya berganda paling utama ya. Regresi sederhana. Apa bedanya antara regresi sederhana dengan regresi berganda?
regresi sederhana satu variabel independen. Sedangkan regresi berganda banyak variabel independen. Nah, itu bedanya. Oke. Nah, caranya klik quick estimation. Dari mana? Dari menu quick ya. Ya, masukkan variabel y, ya kan, variabel c, x1, x2, x3, x4 ya, sebagai berikut. Nah, baru di run. Nah, di run muncullah hasilnya. Jadi kalau dia seperti ini, menunjukkan x1-nya signifikan ya, x2-nya signifikan, x3-nya signifikan, x4-nya signifikan ya, dengan nilai value-nya secara simultan ya 2,4 berarti signifikan ya. Oke. Nah, inilah dia. Jadi inilah yang namanya coefficient determinasi, ini namanya uji F, pengujian serentak atau pengujian simultan. Dari gambar ini jelas ya. Ada yang mau berdiskusi? Silakan. Berikan waktu. Jelas ya. Nah, jadi tetap dia uji F, uji R, ya, uji F. Nah, model regresi yang diperoleh berdasarkan hasil itu diperoleh regresi sebagai berikut. Y sama dengan negatif. Nah, konstantanya negatif ya. Artinya apa? Kalau dia konstantanya negatif. Ya, kalau konstantanya negatif, naik turunnya X1, X2, X3, maka kan gitu kan akan berpengaruh terhadap nilai Y, ya kan? Jadi kalau konstantanya negatif, walaupun ini naik, tapi kalau jumlahnya tidak sama dengan konstantanya atau lebih kecil, ya maka saat Y-nya naik, maka maka nilai prediksinya nol, turun gitu ya. Kenapa? Ya karena negatif konstanta. Idealnya apa? Positif ya. Ini harusnya positif. Kalau dia negatif pasti melawan teori. Teori itu selalu positif. Misalnya apa teori itu selalu positif? Ya, bagaimana hubungan antara belanja APBD terhadap perekonomian daerah, terhadap pertumbuhan ekonomi. Makin tinggi APBD, maka makin tinggi pertumbuhan. Itu kan hubungannya positif ya. Nah, kalau hubungannya negatif, naiknya belanja menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun. Nah, berarti nilai koefisiennya negatif. Nah, ini kalau positif boleh ya, positif boleh, positif boleh. Artinya menyesuaikan dengan teori ya. Nah, ini kriteria pengujian hipotesa ya. Jadi kriteria pengujian hipotesa A0 sama dengan B1 sama dengan B2, B3 harus sama dengan 0. H1 minimal ada 1 ya. Di mana masing-masing dari variabel itu ada yang signifikan salah satunya ya. Nah, udah itu diuji ya dengan uji F ya. Kemudian dengan kriteria penolakan sebagai berikut. Nah, ini yang sering digunakan ya. Dan jadi nanti waktu di bab 3 metodologi ini dibuat ya untuk X1, untuk X2 ya. Nah, dibuat kesimpulannya ini. Ada yang mau kurang jelas silakan. Dari data-data ini silakan, ada yang kurang jelas boleh saya jelaskan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada? Cukup jelas ya? Oke. Karena intinya uji regresi itu kita pertama mencari nilai signifikansi. Dan nilai signifikansi dari mana? Dari uji T, ya kan? Kalau mau melihat secara menyeluruh, serempak uji F. Nah, itu ya. Kemudian melihat besarnya variasi hubungan antar variabel, maka kita akan melakukan R square. Nah, itu. Oke ya. Nah, cukup jelas ya. Nah, jadi ini X1, X2, X3, X4 dan Y. Jadi persamaannya disusun sebagai berikut. Nah, itu dulu lah ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya nggak bisa lama-lama ya, karena ada sesuatu nih. Mohon maaf, Pak. Apa itu? Boleh bagi file PDF yang ini nggak? Boleh, boleh. Nanti ini saya share ya. Makasih, Pak. Ya. Mana menu share-nya nih?
Ada lagi pertanyaan? Ada? Oke, kalau tidak ada